Sikat. Obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Sikat, tema kali ini adalah tema yang luar biasa. Banyak terjadi di masyarakat, tapi kita akan gali lebih detail lagi. Tema kita adalah tentang bertahan di tengah badai, perjuangan para orang tua, single parent ya. Kata single parent ini di masyarakat banyak. Ada beberapa bahkan yang ya baru nikah bentar udah bilang, udahlah aku mau cerai, gampang banget keluar kata-kata itu. Tapi ternyata menjadi seorang single parent itu bukan suatu pilihan yang mudah, bukan pilihan yang ringan. Butuh banyak pertimbangan, butuh banyak kesiapan. Seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak di podcast ini. Kita akan perkenalkan selanjutnya psikolog keluarga kita seperti biasa, Ibu Pauline. Oke, terima kasih Pak Ber. Jumpa kembali dengan saya Pauline di acara Sikat. Nah, kita mau ngobrol tentang badai atau apa nih Pak Ber? Badai. Oh, bukan ya? Oh, badai. Badai. Oh, badai. Badai hubungannya dengan single parent ya. Nah, di sini kita dapat seseorang yang punya peran sebagai single parent yang luar biasa. Kita perkenalkan narasumbernya, silakan. Oke, nama saya Lisa. Saya single parent sejak tahun 2013. Oh, lama juga ya. 2013 sekarang 2000 berapa ya? 2025 ya. Berapa tahun tuh? 12. 12 tahun. Tidak sebentar, cukup lama atau sudah lama sekali ya? Lebih dari 10 tahun. Kalau boleh sedikit cerita, ada badai dulu baru single parent atau karena single parent akhirnya ada badai dalam hidup? Saya kira sebelum single parent dan setelah single parent badainya ada terus. Badainya ada terus? Iya, ada terus badainya. Tapi dengan dengan badai yang berbeda-beda. Oke. Sebelum single parent ada badai, Iya. after itu juga Ada badai juga. Kalau boleh cerita dikit. Sebelum akhirnya memutuskan. Saya boleh tanya dikit belum? Ini single parentnya berpisah atau beliaunya tidak ada? Berpisah. Berpisah ya, oke. Berpisah. Berarti ada sebuah kondisi di mana saya akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kalau boleh cerita sedikit, apa sih yang jadi pencetusnya akhirnya saya ambil langkah berpisah? Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ketika saya memutuskan untuk berpisah, mengakhiri pernikahan ini, itu adalah mungkin daya tahan saya sudah sampai di titik ini, sepertinya seperti itu, karena terlalu banyak tekanan, banyak hal sekali yang membuat saya sudah tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama, seperti itu. Oke, waktu berpisah sendirian atau sudah ada anak ya? Anak saya sudah perguruan tinggi. Oke, berpisahnya saat sekecil perguruan tinggi ya? Ya, betul. Oke, nanti kita akan gali lebih banyak lagi tentang menjadi seorang single parent seperti apa. Kita akan lanjut di segmen 2 nantinya. Sikat, segmen 2. Masih cerita kita tentang Ibu Lisa ya tadi. Ibu Lisa, saya punya sedikit pertanyaan kecil. Waktu pertama kali memutuskan menjadi seorang single parent alias waktu berpisah pertama kali, perasaan yang muncul, perasaan apa? Perasaan yang muncul sepertinya lebih lega. Lega. Lebih lega karena saya bisa mengekspresikan diri saya. Ketika saya dulu tidak boleh bekerja, saya bisa bekerja. Ketika saya bisa melakukan apa saja yang saya mau, artinya dalam tanda kutip tanpa saya memperhatikan sisi dari saya punya seseorang yang harus saya pertimbangkan. Oke, lebih bebas. Ya. Ternyata perasaan pertama yang muncul bukan sedih, bukan kecewa, tapi lega ya? Ya, lega. Karena sudah dipertimbangkan matang-matang sebelum mengambil langkah ini ya. Kita akan lihat dari sudut pandang psikologinya nih, Ibu Pauline. Ya. Kondisi pertama kali berpisah ya, menjadi seorang single parent. Kita ternyata kan kadang dulu berpikir, wah orang kalau single parent pisah sedih.
Ternyata ada perasaan lega yang muncul. Ini kira-kira gimana? Iya, ya memang itu sepertinya akumulasi atau tumpukan dari perasaan yang terpendam ya. Karena beberapa hal terhalang, beberapa hal tidak bisa diekspresikan. Ya mungkin karena keluarga kan ada suami dan istri ya, jadi mungkin kurang ada kesepakatan, kurang ada komunikasi yang baik antar keduanya, sehingga mungkin satu yang dominan, satunya kurang dan sebagainya, sehingga yang mengakibatkan kurang ada keseimbangan ya Pak Ber ya. Padahal kalau dalam perkawinan kan kita semestinya atau sebaiknya bisa saling kerjasama satu sama lain, komunikasi juga efektif. Nah mungkin merasa salah satu menjadi korban, satu pihak menjadi korban. Nah itu akhirnya setelah perpisahan ya merasa ada kelegaan yang besar karena sudah merasa tidak ada ikatan tertentu ya, sudah merasa bebas itu tadi ya Pak Ber. Oke. Ya. Ada perasaan lega, ada perasaan bebas karena mungkin sebelumnya tekanannya ini bisa dikatakan tidak ringan ya. Ya, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya, terlalu terlalu tinggi. tinggi. Oke, kita flashback dikit mundur nih ke momen-momen sebelum berpisah. Kalau boleh tahu waktu dulu menikah itu berapa lama ya akhirnya sampai sebelum berpisah? Maksudnya Sejak pernikahan 20 sampai tahun. 20 tahun. Setelah itu baru berpisah. Bukan Ya, waktu yang bukan sebentar waktu ya. yang- betul. Kalau kita kembali ke masa 20 tahun sebelum perpisahan berarti ya di momen-momen itu. Perasaan paling bahagia yang dirasakan saat masih bersama, perasaan apa? Jadi waktu yang bisa saya rasakan tuh ketika anak saya masih TK ya, masih harmonis saat itu ya, masih harmonis, kita punya waktu bersama di akhir pekan, kita bisa pergi bersama-sama jalan-jalan, pokoknya asik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya tidak seperti itu, ada perubahan. Jadi tidak seasik waktu masih kecil anaknya. Itu yang saya rasakan. Ada sebuah perubahan yang terjadi ya. Betul. Ada sebuah perubahan yang terjadi. Saat perubahan ini terjadi, perasaan paling tidak nyaman, paling berat, paling sakit yang dirasakan perasaan apa? Yang paling tidak nyaman adalah merasa tidak dihargai, Perasaan tidak merasa diabaikan, merasa dicampakkan, merasa tidak berharga. Ini muncul di tahun keberapa emosi-emosi ini setelah pernikahan? Itu muncul setelah anak saya SMA ya. Setelah anak-anak SMA. Oke, berarti itu sudah sekitar lebih 10 tahun pernikahan ya. Betul. Baru kondisi-kondisi ini muncul ya. Ya, betul. Ada nggak sebuah momen yang membuat Lisa benar-benar merasakan perasaan nggak nyaman ini? Atau ini tumpukan akhirnya meledak di momen itu? Atau mungkin memang ada suatu kejadian dan akhirnya kondisi ini terjadi? Kalau momen terlalu banyak ya, momen terlalu banyak ya, saat-saat seperti itu sangat akan sulit diceritakan satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas dari momen itu bisa diambil kesimpulan bahwa saya sepertinya tidak berharga untuk dia. Ya, saya sepertinya tidak untuk dipertahankan. Saya sepertinya hanya sekedar masa lalunya saja. Saya sepertinya hanya sekedar pelengkap untuk anak saya. Itu saja. Waktu itu pernah dibicarakan nggak berdua secara bijaksana? Saya kira kondisi saat itu suami saya tidak sudah berubah perilakunya sudah berubah. Jadi saya kira itu ketika saya berbicara seperti itu malah akan buruk terhadap saya perlakuan dan sikapnya. Saya kira kalau protes saya seperti itu akan tidak bagus malah. Jadi diam itu adalah lebih baik dibandingkan nanti daripada saya berbicara apa adanya, itu akibatnya akan Jadi lebih masalah. Ya, menyakitkan untuk saya. Tapi pernah nggak 1 atau 2 kali mencoba untuk mengkomunikasikan gitu satu sama lain? Kalau dahulu kita selalu biasa berdiskusi malam-malam, bisa sampai tengah malam membicarakan banyak hal. Tetapi setelah itu kita tidak pernah berbicara sedikit pun juga. Ketika kondisi pernikahan sudah tidak baik, ketika dia datang, yang lebih baik saya lakukan adalah diam. Karena dengan diam itu lebih aman. Oke.
Ada pemicunya nggak atau ada suatu hal yang jadi penyebab akhirnya si dia ini berubah jadi seperti itu? Oh, tentu ada. Banyak sekali dan pemicunya tentu sesuatu yang lebih berharga daripada saya sehingga dia bisa memperlakukan saya tidak begitu bagus ya. Oke, suatu problem, suatu kondisi ada gangguan, kita bilang gangguan ya, gangguan orang atau pihak lain di luar keluarga yang masuk ke dalam sekolah keluarga ya. Kalau kita bicara secara konsepnya, penyebab kondisi ini terjadi umumnya disebabkan karena kedua belah pihak, nggak bisa satu pihak, dua-duanya ya. Kenapa sih dia jadi begitu? Kenapa saya jadi begini? Biasanya kan komunikasi yang problem. Tapi biasanya komunikasi berubah. Ini karena kedua pihak nih, nggak cuma satu. Ada nggak hal yang dari sisi Lisa yang mungkin membuat dia memutuskan untuk jadi seperti itu? Saya kira poinnya adalah ketika cinta sudah hilang. Ketika Ketika cinta sudah hilang, ya itu saja saya kira. Oke, terima kasih Ibu Lisa. Kita akan masuk ke Ibu Pauline nih. Ibu Pauline, gimana nih? Kenapa akhirnya cinta itu hilang? Iya. Yang pertama kita harus cari dulu cintanya di mana. Karena tadi Ibu Lisa kehilangan cintanya. Iya. Ya, itu bisa terjadi karena perubahan, karena waktu ya dan sebagainya. Dan juga karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena status sosial, mungkin karena keluarga dan sebagainya. Nah, itu awalnya pasti luntur dulu ya, nggak langsung hilang ya Bu ya. Jadi luntur dulu, mungkin berkurang sapaan atau relasi dan sebagainya, lalu lama-lama hilang ya. Bisa terjadi itu Pak Ber. Oke, Ya. ternyata cinta bisa luntur ya, nggak cuma baju ya. Nggak cuma baju ya. Oke, kita akan kembali. Ternyata ada sebuah kondisi di mana cintanya ya perlahan-lahan berkurang. Kan ikatan utamanya di cinta nih. Ya. Saat ikatannya akhirnya mulai lepas ya akhirnya keretakan terjadi ya. Keretakan terjadi. Oke, saya ingin tanya Elis sekarang. Kita lupakan tentang si dia. Ya. Kita kembali ke masa sekarang. Elis, kapan? Elis narasumber kapan, Pak? Oke, Lupa nih Pak Ber. Ibu Lisa. Lisa. Oke, Ibu Lisa. Mirip-mirip soalnya ya. Oke, Ibu Lisa. Kapan terakhir kali merasa dicintai? Terakhir kali merasa dicintai adalah ketika kita sudah bercerai, dia meminta tolong saya menemani ke kantor ini ya, imigrasi ya, untuk ngurus visa. Dia jemput saya di tempat kerja saya, terus saya antar ke kantor imigrasi. Ketika saya akan turun, dia bilang, saya mohon maaf dari awal sampai akhir atas sikap saya terhadap kamu. Mungkin itu adalah kata-kata yang cukup membuat saya sedikit nyaman atas peristiwa yang sudah lalu. Oke, memaafkan nggak? Saya tidak tahu pasti apakah saya memaafkan atau tidak ya, karena saya tidak paham sekali dengan jiwa saya. Oke, Saya terima-terima saja perkataan seperti itu, ada sedikit kegembiraan. Ada sedikit kegembiraan, dia meminta maaf, ada sedikit kegembiraan. oke, kita kembali lagi. Itu tadi merasa dicintai oleh dia ya? Ya, Sekarang- untuk yang terakhir kalinya. Untuk terakhir kali. Iya. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah momen itu nggak ada lagi. Iya. Artinya ketika dia mengatakan itu mungkin dia merasa bahwa sikapnya kurang baik terhadap saya. Itu adalah suatu pengakuan. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Artinya dia mengakui sikap yang sudah lalu. Oke, kita kembali lagi. Masih pertanyaan yang sama. Kapan terakhir kali merasa dicintai oleh diri sendiri? Saya selalu merasa dicintai oleh diri sendiri. Saya selalu sejak saya dalam kondisi pernikahan yang kurang baik, saya selalu tanamkan kepada diri saya sendiri, saya tidak boleh mengikuti situasi yang ada. Saya selalu berusaha untuk menyenangkan diri saya. Ketika saya tidak diperkenankan bekerja, saya akan mencari kegiatan yang menguntungkan untuk saya. Les bahasa Jepang, olahraga, ikut seminar, sampai ikut meditasi di Renon ya. Saya cari yang gratisan. Itu saya kira saya sangat mencintai diri saya sendiri. Oke, luar biasa. Kembali, Ibu Lisa. Kapan terakhir kali merasa dihargai?
merasa dihargai oleh Diri sendiri. saya selalu menghargai diri saya sendiri. Selalu itu saya tanamkan. Saya sangat karena saya sadar sekali dengan arti saya untuk seorang anak saya. Oke, luar biasa. Apakah memilih untuk berpisah itu salah satu bentuk penghargaan diri dan rasa cinta saya terhadap diri? Betul. Oke, luar biasa. Kita akan lanjut ke psikolog kita, Ibu Pauline. Oke, Pak Ber. Bagaimana nih? Perpisahan atau memilih berpisah ternyata seringkali menjadi sebuah langkah yang diambil saat kita memutuskan menghargai dan mencintai diri kita. Ya. Ya, jadi dari sekian masalah yang terjadi dari pasangan suami istri ya, terutama kita bicara tentang rumah tangga Ibu Lisa. Jadi Ibu Lisa sudah mengambil suatu hal yang terbaik dari yang terburuk semuanya yang dialami kan. Kalau kita dengar ceritanya hampir semuanya penderitaan ya Bu. Jadi dari sekian itu pasti adalah yang masih terbaik untuk ambil suatu keputusan, dan terutama Bu Lisa juga sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk berpisah dengan banyak pertimbangan tentunya ya Pak Ber ya. Betul. Ya. Jadi saat ternyata sebuah langkah untuk berpisah diambil dengan matang, dengan penuh kesiapan, bukan hari ini nikah lusa cerai loh ya, bukan. Ini lagi banyak nih. Saya banyak sekali dapat kasus-kasus menarik. Hari ini nikah 2-3 hari tanya Pak mau konsul kenapa mau cerai. Tukar tambah boleh nggak? Wah. Karena rugi ya. Biar nggak rugi tukar tambah. Biar nggak rugi. Biar nggak rugi tukar tambah dikit lah. Nggak bisa ya. Nikah itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang tanggung jawab. Betul. Ya. Saat hanya ikatannya terkait di cinta aja, tapi tidak ada tanggung jawab di sebuah pernikahan, ya ini rentan sekali pernikahan. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Lisa, tantangan terbesar yang dialami saat pertama kali menjadi seorang single parent? Tantangan terbesarnya adalah ketika dia pergi tanpa memberi bekal apapun juga. Saya yang terbiasa tidak dikasih bekerja, padahal seandainya mungkin ketika dahulu saya diberi kesempatan untuk bekerja, tentu akan bisa mendapatkan pekerjaan dengan pendidikan saya dan latar belakang saya. Begitu terjadi itu, sebelum saya resmi berpisah, yang saya pikirkan saat itu adalah saya harus mencari uang sendiri tanpa sokongan dari mantan suami. Jadi saya berpikir keras bagaimana saya mencari kerja dengan kondisi anak yang penyintas skizofrenia yang saat itu sedang kambuh. Oke. Jadi ada satu momen di mana saya mau melamar pekerjaan. Anak saya bawa sepeda motor, kondisi sedang kambuh skizofrenianya, kita mencari alamat untuk saya bisa bekerja. Itu momen yang tidak bisa saya lupakan, bagaimana dia bawa kendaraan seperti siput karena dia sedang kondisi kambuh, tapi dia sayang sama mamanya untuk mengantar saya mencari kerja. Itu momen yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Oke, saat kita kembali ke momen ini ya, alami kembali momen ini, saat momen ini kembali, perasaan paling kuat yang muncul perasaan apa? Merasa sangat sedih. Sedih? Merasa sangat sedih dengan kondisi saya. Sedih, kecewa, marah, paling kuat perasaan apa? Saya lebih banyak sedih. Kenapa saya bisa seperti ini? Ya, kenapa saya tidak dari dulu diberi kesempatan untuk bisa berdiri di atas kaki saya sendiri? Oke, di saat momen-momen ini, pernah nggak terpikir saya mengambil keputusan yang kurang tepat? Oh, tidak. Saya pikir apa yang saya putuskan itu sudah benar, tapi saya memang harus melalui proses ini. Bagaimana waktu itu ya akhirnya Bu Lisa menemukan cara untuk keluar nih dari kondisi ini? Waktu benar-benar terpuruk, jatuh, ya sedih ya momen tadi, Ya. tapi akhirnya berhasil nih saya melangkah. Ya, puji syukur sama Tuhan, saya
dikelilingi oleh teman-teman yang baik, dikelilingi oleh keluarga saya yang begitu support. Jadi ketika saya belum mendapat pekerjaan, semua support dengan kehidupan saya, dan saya selalu berdoa sama Tuhan bahwa suatu saat saya akan bisa bekerja. Dan itu ternyata saya dapatkan. Luar biasa. Amin. Oke, kita kembali. Pernah nggak ada momen ya saya merasa benar-benar sendirian dan nggak ada siapa-siapa? Saat orang-orang butuh kan seringkali dulu ya masih bersama suami, butuh anak-anak, butuh menjadi seorang ibu, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang yang bekerja. Tapi pernah nggak ngerasa benar-benar sendirian dan terpuruk? Saya tidak pernah merasa seperti itu, karena saya tahu Tuhan pasti akan membantu saya. Saya tidak pernah berhenti berdoa ketika kondisi kurang baik. Saya selalu begitu. Suatu keyakinan yang kita pegang bahwa nantinya kita bisa bangkit. Ya, betul. Dalam semesta Tuhan akan kasih jalan, seperti itu ya. Ya. Sebuah keyakinan ternyata menjadi suatu faktor yang sangat penting di kondisi-kondisi seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke psikolog kita, Ibu Polit. Ya Pak Ber. Bagaimana nih pentingnya support system atau sebuah keyakinan yang kita yakini penuh untuk bisa keluar dari kondisi-kondisi terberat? Ya, baik. Memang saya lihat Bu Lisa ini memang luar biasa ya. Di tengah badai kehidupan itu memikirkan banyak hal. Jadi tidak memikirkan diri sendiri. Apalagi membawa seorang anak yang punya masalah juga dengan mentalnya. Jadi itu adalah suatu resiko dari keputusan yang sudah dibuat. Dan Bu Lisa juga komit pada diri sendiri bahwa apapun yang sudah diputuskan adalah menjadi tanggung jawabnya. Jadi single parent itu bukan hal yang negatif, itu hal yang luar biasa, dan belum tentu kita semua juga bisa menjadi yang terbaik dalam saat peran kita menjadi single parent. Tetapi di sini saya melihat bahwa ternyata pada saat terpuruk pun masih ada orang yang bisa membantu, dan terutama keluarga. Keluarga kita tuh memang betul-betul support system yang luar biasa. Dan tetapi kita juga harus ingat bahwa keluarga itu adalah manusia yang punya banyak keterbatasan. Jadi sangat penting juga untuk kita punya keyakinan yang tangguh, yang kuat, karena Tuhan itu atau Allah itu tidak punya batas. Apapun yang kita lakukan, yang jelasnya itu adalah tujuannya baik, punya niat yang baik, tentunya itu akan ada jalan. Gitu Pak Ber. Oke, luar biasa. Jadi untuk para sahabat di luar sana yang mungkin mengalami kisah yang sama, cerita yang sama, ingat support system orang terdekat, lingkungan, keluarga ini sangat penting. Tapi kalau kalian berada di kondisi lingkungan tidak mensupport keluarga, tidak mensupport, ingat satu hal, selalu punya keyakinan bahwa kalian melangkah. Oke, kita akan kembali ke Ibu Lisa. Sebuah momen yang membuat Bu Lisa merasa bangga terhadap diri mengambil langkah ini. Saya sangat bangga ketika saya bisa bekerja. Oke. Saya bisa handle kebutuhan saya, kebutuhan anak saya, walaupun mungkin hanya kebutuhan pokok untuk sementara. Tapi saya bangga saya tidak harus bergantung terus dengan teman-teman dan keluarga saya. Itu saya kira. Menjadi pribadi yang mandiri ternyata sangat penting ya. Iya. Jadi untuk para pasangan di luar sana, saat pasangan mau mandiri ini sebenarnya sangat baik. Kita nggak pernah tahu momen-momen apa yang mungkin terjadi ke depan. Tapi memberikan kepercayaan terhadap pasangan untuk bisa mandiri, ini ternyata hal yang luar biasa ya. Kalau ada satu momen, kalau tadi kan momen yang berat ya. Sekarang kita beralih nih. Momen paling indah bersama anak yang nggak terlupakan nih momen apa? Momen paling indah ketika anak saya sedang baik-baik saja. Akhir minggu ketika saya sudah lelah bekerja, saya liburan, kita bisa pergi jalan-jalan dan kita bisa makan di restoran. Sangat sederhana sekali. Ya. Luar biasa. Tapi kita bisa menikmati berdua kita. Dia bilang, "Mama ini waktu keluarga," katanya. Acara keluarga, iya. Acara kita keluarga, acara kita berdua. Saya bilang begitu. Suatu momen yang dilakukan bersama orang yang dicintai ya. Luar biasa. Oke, kita akan kembali sedikit. Kalau ada satu buah pesan yang ingin disampaikan untuk pasangan dulu,
ada pesan apa yang ingin disampaikan, tapi di kondisi sekarang ini? Yang saya ingin sampaikan, mungkin nikmati proses yang ada. Kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa, tapi percayalah Tuhan pasti akan membantu kita. Oke, satu pesan untuk si kecil, untuk anak, ada pesan apa yang mau disampaikan? Untuk terima kasih sudah bertahan sebagai penyintas schizophrenia sehingga kondisi bisa semakin membaik, bisa berdamai dengan schizophrenianya. Saya kira itu bukan sesuatu yang mudah berdamai dengan schizophrenia, tapi saya sangat bangga sekali dengan anak saya. Oke, luar biasa. Satu pesan lagi untuk diri Bu Lisa sendiri, pengen nyampein apa? Pesan untuk diri sendiri, tetaplah kuat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berdoa. Oke, luar biasa. Kita udah ada mendengar banyak nih obrolan tentang Ibu Lisa dengan kondisi-kondisinya. Di season selanjutnya nanti kita akan lebih luas menggali hubungan, ya kan, antara single parent dengan stigma masyarakat di luar sana. Kita akan ke eksternal nanti di session selanjutnya. Sikat, segmen ketiga kita akan masuk lebih luas lagi. Tadi masih internal ke dalam, sekarang kita akan merangkak pelan-pelan keluar. Menjadi seorang single parent seringkali mendapatkan sebuah cap, stigma, talk dari masyarakat yang kadang nggak positif atau banyak nggak positifnya ya. Kita akan menuju ke Ibu Lisa. Ibu Lisa, pernah nggak ada mungkin ya celotehan atau omongan dari masyarakat yang nggak enak rasanya? Dan cara menghadapi hal-hal seperti ini bagaimana ya? Saya sadar sekali stigma menjadi single parent, sangat sadar sekali. Itu penilaian miring ya terhadap wanita yang single parent, apalagi single parentnya karena berpisah, bukan karena meninggal maksud saya seperti itu. Jadi sebetulnya saya menyembunyikan status saya. Oke. Jadi baru akhir-akhir ini mungkin setelah berpisah tuh baru 5 tahun ke belakang orang tahu 4 tahun bahwa saya ternyata seorang single parent. Jadi saya tidak tahu, sampai teman-teman saya tempat kerja tidak tahu situasi yang sesungguhnya. Karena saya tahu ketika saya ungkapkan semua itu, tidak semua orang akan berpikiran positif tentang saya. Saya tidak mau itu terjadi kepada saya karena saya sangat sayang sekali dengan diri saya. Jadi saya tutup kalau saya sebenarnya single parent. Baru belakang-belakang hari baru saya mulai terbuka. Nah, Oke. Yang membuat akhirnya memutuskan sudah waktunya. Yang akhirnya membuat mungkin saya ingin aktualisasi diri kali ya. Aduh, saya kayaknya dulu saya dicampakkan, masa sih sekarang saya masih dicampakkan juga. Saya ingin mencoba di mana sih sebetulnya kekuatan saya terhadap, mohon maaf, lawan jenis. Apakah saya memang pantas mendapat perlakuan yang dahulu? Apakah saya tidak pantas mendapatkan seseorang yang lebih hebat lagi? Oke. Seperti itu. Wow. Kesiapan kita ternyata juga berpengaruh banyak ya. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, dari sudut pandang psikologinya gimana nih? Saat pertama kali berpisah kan stigma masyarakat ini banyak yang negatif ya. Betul, ya. Kalau saya melihat dari usia, pengalaman, inteligensi menentukan kayaknya ya. Ya, jadi Ibu Lisa ini menjadi single parent kan bukan karena kemuanya sebetulnya. Jadi karena kondisi atau masalah yang dihadapi, bukan maunya menikah terus nanti akan menjadi single parent, tidak. Jadi setelah ada masalah, lalu membuat keputusan dengan banyak pertimbangan, lalu menjadi single parent. Nah, single parent pun itu, kalau saya lihat dari ceritanya, Bu Lisa masih termasuk yang baik-baik saja ya Pak Ber. Artinya bukan karena ada hal orang ketiga atau apapun misalnya seperti itu. Karena secara kita hidup di zaman seperti sekarang ini, zaman now gitulah. Banyak di luar sana yang single parent mungkin baru 1-2 bulan atau 1-2 hari deh ya Pak Ber ya. Itu langsung sudah minta pisah dan sebagainya. Kalau menurut saya sih itu ya agak konyol lah mungkin ya. Tapi kalau dari ceritanya Bu Lisa, single parent-nya itu karena
bukan karena kemauannya, dan itu untuk mendewasakan dirinya, lalu juga ada tanggung jawab untuk menyembuhkan anaknya dan sebagainya. Itu suatu hal yang mulia sih menurut saya. Dan terbukti sampai sekarang Bu Lisa masih sendiri ya. Alhamdulillah. Oke. Ini tangguh banget ini Pak Ber. Iya. Oke. Saya masih punya sedikit pertanyaan nih buat Ibu Pauline. Ya. Ibu Pauline, kenapa stigma single parent bisa jadi terbentuk sebagai stigma negatif di masyarakat? Padahal sebenarnya kan di luar sana para single parent ini para pejuang. Single parent bukan sebuah pilihan, tapi sebuah tanggung jawab yang diambil terhadap sebuah situasi. Tapi kenapa stigmanya jadi negatif nih? Iya. Ini kalau menurut saya karena budaya ya Pak Ber ya. Budaya ketimuran juga. Zaman dulu kan orang tua jarang yang berpisah ya. Malah dijodohkan pun mereka tetap bertahan. Ya walaupun belum kenal, ini nggak ada pacaran, dijodohkan pun masih tetap bertahan karena ada perasaan malu ya, atau nanti memalukan keluarga atau dan sebagainya, atau tidak ada keluarga kita yang dulu berpisah dan sebagainya. Wah, diurut-urutkan seperti itu, diingatkan lagi. Akhirnya mereka dengan cara mereka, walaupun masih penderitaan, masih menderita sebagai korban dan sebagainya, masih mempertahankan diri. Tetapi zaman sudah berubah ya, dengan banyak generasi yang ada, mereka tidak lagi memikirkan tentang orang lain. Kalau mereka merasa dirugikan dan masih seperti ini, ya mungkin mereka akan, kalau zaman sekarang mereka akan bertindak, berjuang, ya nggak mau tahu. Karena aku tidak dihargai, aku tidak dihormati, aku tidak punya kesempatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, dan itu hak seseorang juga sih, untuk mau memerdekakan dirinya, karena merasa tidak dipercaya, dan sebagainya. Ya, itu hak seseorang untuk mau memilih yang terbaik dari yang terpuruk itu tadi ya Pak Ber. Keberanian memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang terburuk yang pernah terjadi. Luar biasa. Masih kembali ke Ibu Pauline, pertanyaan kecil lagi nih. Ini karena muncul di pikiran saya agak menggelitik sedikit ya. Iya. Pacaran 10 tahun, pacaran ya, pisah. Stigmanya nggak terlalu buruk. Nikah 4 tahun, pisah. Ya. Stigmanya buruk. Ya. Kenapa? Ya kalau saya sih belum pernah pacaran sampai 10 tahun ya. Itu kayaknya membosankan sekali. Tetapi paling tidak kalau ada yang pacaran 10 tahun di sini. Tapi ternyata udah ambil keputusan yang terbaik dong ya. Tapi ternyata kalau pacaran itu mungkin tidak banyak tanggung jawab ya Pak Ber ya. Karena mungkin masih merasa mengurusi diri sendiri dan tidak terikat satu sama lain, terikat emosional mungkin ya, tetapi terikat hal-hal yang lain, tanggung jawab dan sebagainya tidak terlalu besar. Tetapi kalau sudah menikah, saya pikir kan ada hal-hal yang harus dilakukan bersama kan, kesepakatan, apalagi nanti kalau punya anak dan sebagainya. Nah itu kan tanggung jawab, harus ini itu, berdua dan sebagainya. Nah, kalau pacaran masih bisa ganti ya pacarnya ya. Tapi kalau sudah nikah kan komitmen berdua gitu. Jadi tidak bisa tidak bisa ganti orang lagi lah kayak gitu. Jadi artinya tanggung jawabnya lebih besar, kepercayaannya, komunikasi harus diperbaiki lebih banyak. Nah, mungkin orang terbeban ya dengan hal itu. Oke. Ya, jadi akhirnya ya hanya bertahan seberapa, akhirnya pisah. Mending pacaran lama, nikah bentar, atau pacaran bentar, nikahnya yang lama nih? Waduh, nggak tahu nih saya. Kembali kepada pasangan masing-masing. Oke, kembali ya. Ternyata perpisahan itu ya bedanya putus pacaran sama pisah pernikahan, ternyata beda terbesar adalah di tentang tanggung jawabnya. Tapi tentang ikatan emosinya sama-sama kuatnya ya sebenarnya, apalagi yang pacarannya lama terus pisah. Hanya sedikit stigma masyarakat mungkin yang masih berpikiran konvensional melihat yang wah kalau sudah nikah pisah nggak baik, padahal sebenarnya di masyarakat sekarang di mana individu mulai aware, mulai peduli sama diri, kebahagiaan, perasaan dicintai, perpisahan bisa menjadi sebuah pilihan saat sebuah pernikahan mungkin memang sudah tidak ada sebuah solusi. Seperti itu mungkin ya Ibu Pauline ya? Iya betul, karena kan menikahi orang yang kita cintai adalah hal yang mudah ya Pak Ber ya. Karena komitmennya cuma 2 orang. Komitmennya banyak orang ya. Maksudnya menikahi orang yang kita cintai itu adalah presentasinya bentuk suatu acara, perayaan. Mungkin
apa itu melibatkan IO atau catering atau apapun ya. Tetapi mencintai orang yang kita nikahi itu adalah komitmen dari dua orang aja. Jadi nggak perlu banyak orang. Nah itu yang mungkin yang diperlukan harus kita pertahankan. Oke, luar Ya, biasa ya. Mencintai orang yang kita nikahi. ya. Topik menarik, mungkin kita akan angkat di podcast kita yang lain ya, nanti tentang menikahi orang yang kita cintai. Oke, saya akan kembali dulu ke Ibu Elis. Mohon maaf, ke Ibu Lisa. Pernah nggak setelah berpisah, kan berdua aja sama anak ya, ada sebuah momen nih, dimana bener-bener secara kecukupan materi ini ngepres mepet sampai nggak tahu mau ngapain. Terus akhirnya solusi apa yang diambil? Boleh nggak bagi tips dan triknya mungkin untuk teman-teman di luar sana yang kondisinya mungkin pernah sama? Ketika saya mulai bekerja, ada satu momen ekonomi saya membaik ya. Artinya saya bisa memenuhi semua kebutuhan saya. Saya sangat bersyukur sekali, apalagi dengan anak saya seorang penyintas yang naik turun kondisinya itu harus siap dengan berbagai kondisi, terutama materi. Setelah COVID, saya berhenti bekerja karena perusahaan tutup. Masih kita bisa bertahan dengan yang ada. Setelah COVID itu adalah suatu perjuangan yang sesi yang agak cukup sulit ya dengan kondisi yang ada. Tapi saya kebetulan Vika itu dia cukup fleksibel. Saya mengajarkan, jadi mungkin ketika sebelum COVID mungkin kita di kondisinya berbeda, terus sekarang mungkin lebih harus ditekan lagi, itu kebetulan dia bisa diajak seperti itu. Jadi saling pengertian satu sama Ya, lain, ini yang paling penting ya. pengertian. Yang penting pada saat kondisi yang baik ya. Kalau pada saat kondisinya sedang kambuh agak sulit. Kalau kondisinya bagus, dia asik sekali. Saya ajak fleksibel seperti itu. Oke, berarti kan ini perjuangannya akan lebih berat lagi karena benar-benar sendiri ya. Ya, betul. Ibu Lisa ya. Dan di saat terpuruk paling keras nih, benar-benar secara materi berat banget. Tindakan ekstrim apa yang pernah dilakukan untuk keluar dari situasi ini? Seperti biasa, saudara ikut membantu. Saudara ikut membantu dan saya terus berusaha mencari kerja setelah COVID itu, dan akhirnya saya bisa mendapatkan kembali pekerjaan. Mungkin puji syukur, harus saya syukuri masih bisa bekerja seperti itu. Oke, luar biasa. Dukungan dari orang terdekat, Ya. keluarga, sahabat ya. Seberapa besar sih dukungan atau peran mereka nih dalam membantu nih? Kalau dari yang jelas spirit ya, semangat dari sahabat-sahabat juga. Saya sangat bersyukur sekali karena selain keluarga yang jauh di sana, saya punya banyak sahabat yang begitu support dengan saya. Itu betul-betul luar biasa, sangat luar biasa. Supportnya dari teman-teman juga dari keluarga. Oke, support dari teman-teman ini besar sekali Ya, ternyata ya. Kita akan masuk ke Ibu Pauline. Dari sudut pandang psikologi, seberapa besar peranan support system dari orang terdekat dan keluarga untuk kondisi-kondisi ini? Iya, menurut saya sih cukup besar ya. Kalau apalagi mereka mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jadi walaupun itu dukungannya tidak harus materi, ya, tapi support system itu bisa berbentuk perhatian, ya, rasa saling menguatkan dan sebagainya, empati bahkan ya. Jadi perlu harus terus diberikan sehingga seorang single parent itu tidak merasa sendirian, karena begitu dia sudah berpisah, kadang-kadang sepertinya semuanya lepas ya. Walaupun dia masih punya keluarga, tapi ada juga yang keluarganya itu tidak mendukung. Nah, itu yang sulit. Tetapi kalau saya lihat dari masalahnya Bu Lisa, keluarga internnya semuanya baik, mendukung, dan
apapun yang menjadi keputusan Bu Lisa untuk pisah pun mereka terima karena kan faktor yang mengalami adalah Bu Lisa sendiri kan. Jadi dukungan keluarga perlu dan ternyata mereka masih bisa mendukung Bu Lisa di saat-saat kesulitan. Oke. Ini luar biasa ya. Jadi untuk para sahabat di luar sana yang punya orang dekat, keluarga, sahabat, teman yang memutuskan untuk berpisah. Ingat, yang mereka butuhkan dari kalian bukan pertanyaan apalagi penghakiman, tapi support. Kan itu sudah terjadi. Langkah itu sudah diambil. Dan support kalian itu benar-benar jadi hal yang sangat penting untuk langkah mereka ke depan ya. Jadi untuk teman-teman, sahabat yang punya orang terdekat mengambil langkah seperti ini, support kalian sangat dibutuhkan. Kita akan kembali ke Ibu Lisa. Ibu Lisa, harapan apa sih yang Ibu Lisa harapkan dari untuk anak-anak ya, untuk anak ke depan itu? Harapan saya untuk anak saya tetaplah bertahan dengan kondisi yang ada. Sudah bagus, bisa berdamai dengan skizofrenianya. Terus berusaha, semoga kondisi semakin membaik dan semoga Tuhan membukakan jalan sehingga dia berkesempatan untuk bisa mandiri ketika saya sudah tidak ada. Oke, luar biasa. Support mengingatkan dia untuk tetap punya keyakinan ya. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline kembali. Ibu Pauline, untuk para orang tua yang single parent yang sudah punya anak, ya kan? Dan bahkan tadi kalau dari Ibu Lisa tidak di kondisi umum ya, kondisi yang berat ya. Kira-kira nih, harapan apa sih yang dimiliki oleh para orang tua ini untuk anak-anaknya? Maaf. Harapannya adalah menerima mereka dalam kondisi apapun dan mendukung mereka secara apa yang bisa dibantu. Jadi karena menjadi seorang single parent itu adalah hal yang tidak mudah ya. Saat kita masih bersama pasangan kita dalam kondisi terburuk apapun, kita masih bisa berbagi. Tetapi pada saat kita single parent, ada kesulitan-kesulitan yang ternyata itu masih harus diurusin sendiri, dan untuk meminta bantuan mantan mungkin agak susah ya, karena sudah berpisah. Mantan yang jadi bagaimanapun harus pada komitmen yang sudah dibuat bahwa perpisahan atau seorang single parent itu bukan hal yang mudah dan bukan maunya kita sendiri, tetapi dengan menjadi single parent kita akan bisa memanage kehidupan kita menjadi lebih baik karena mental kita juga akan terjaga, kondisi kita, kedekatan kita dengan anak, lalu kita bisa memanage segala sesuatunya, keuangan, kehidupan dan sebagainya. Walaupun mungkin banyak hal kekurangan yang lain juga, tetapi dari masalah yang dihadapi tentunya akan bisa memperteguh lagi menjadi seorang yang lebih dewasa dan tangguh. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Kita kembali menuju ke Ibu Lisa. Ibu Lisa, kan perjalanannya panjang ya, panjang pakai banget gitu dan unik. Naik turunnya banyak ya. Baik itu hubungan, pekerjaan, banyak naik turun. Jika Ibu Lisa bisa kembali dan mengubah satu buah hal dalam kehidupan ini nih, flashback ke masa lalu, bisa kembali nih, ada hal apa sih yang pingin Ibu Lisa rubah? Apa ya yang ingin saya inginkan? Mungkin bisa mengaktualisasikan diri lebih awal ya. Jadi sehingga saya punya daya tahan yang lebih bagus, kemandirian yang lebih dari sekarang. Saya kira itu yang saya sayangkan. Kesempatan saya untuk menjadi seseorang yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin yang saya inginkan, yang saya sesalkan, kenapa dulu mantan suami saya tidak membiarkan saya menjadi seseorang yang lebih kuat sehingga ketika
badai itu terjadi, apapun juga terjadi, saya menjadi lebih siap dan lebih kuat untuk tetap berdiri. Oke, luar biasa. Keberanian untuk mandiri ya. Kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ya. Ibu Pauline, kalau dari cerita Ibu Lisa ini ada kecenderungan ya. Di mana dalam sebuah pernikahan satu sisi bukan ingin manja, bukan ingin bergantung, tapi dibuat untuk tergantung. Ini kenapa Betul. ya? Ya, kembali ke pribadi ya, pribadi seseorang. Barangkali mantannya Bu Lisa ini orang yang punya kepribadian untuk bisa menguasai, mungkin tidak mau dilangkahi dan sebagainya, mempunyai pasangan yang bisa diatur atau dimanipulasi atau apapun itu. Jadi kemungkinan ya Bu ya. Jadi membuat pasangannya itu seolah-olah tidak punya daya, menganggap seperti itu. Jadi dibikin ya nggak punya kemampuan lah, tidak bisa kreatif lah, apapun itu, sehingga seakan-akan yang berperan, yang dominan adalah pasangannya atau mantan. Ya, jadi kondisi itu, nah itu kan berarti pengaruh-pengaruh budaya, pola asuh dan sebagainya masuk ya Pak Ber ya di sini ya. Apakah beliau juga punya kepribadian seperti itu atau bagaimana sehingga membuat Ibu Lisa ini seakan-akan tidak berdaya, terperangkap dalam satu perkawinan yang dominan. Ya, padahal perkawinan kan baiknya keduanya muncul, bereksperimen, berekspresi dan sebagainya. Tetapi mungkin caranya mantan adalah melakukan hal itu sehingga ada rasa ketidaknyamanan dari Bu Lisa sehingga Bu Lisa berusaha untuk lepas. Karena tipe-tipe Bu Lisa ini orangnya kayaknya nggak bisa diam juga ya. Ya, pingin juga berekspresi, beraktualisasi diri, gitu, dihargai dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang menjadi penghalang dari Bapak dulu itu. Ya, Oke. kira-kira gitu. Cukup banyak ya terjadi di masyarakat kita. Betul. Pernikahan itu berjalan seiring, bukan saling giring. Yang satu dominan pingin menggiring yang lain, tapi di tengah jalan yang menggiring komplain. Capek menggiring kamu. Padahal yang menciptakan kondisi dia sendiri. Ini banyak ya. Sangat banyak terjadi. Jadi ingat, pasangan itu seiring, jalan sama-sama, sama-sama mandiri kan bagus. Saling support berdua. Karena biasanya yang satu aku merasa bisa mendominasi, mensupport semua, di tengah jalan aku capek cari pelarian. Nah, ini banyak. Oke, kita akan kembali ke Ibu Lisa. Ibu Lisa, kan perjalanannya udah panjang, kembali perjalanannya kan panjang. Ada harapan besar apa sih, harapan terbesar yang ingin Bu Lisa wujudkan ke depan nanti itu apa ya? Harapannya saya ke depannya ya, untuk saat ini mungkin harapannya sangat sederhana, saya bisa tetap sehat dan bekerja ya. Sementara anak saya belum siap dengan kondisi yang ada. Tapi saya berharap suatu saat nanti ada ada suatu solusi untuk saya dan anak saya sehingga ketika saya saatnya beristirahat saya mungkin bisa beristirahat. Kalau seperti sekarang saya harus tetap berjalan. Apapun yang terjadi saya harus tetap berjalan. On terus ya Bu ya? Iya, harus berjalan terus. Kuat. Iya, nggak boleh capek. Harus tetap jalan. Mau saya jatuh, saya bangun lagi. Mau saya gimana, saya tetap harus berdiri saat ini. Tapi saya berharap suatu saat mungkin Tuhan akan memberikan mukjizat bagi saya. Oke. Jika nanti ya suatu saat itu terjadi di mana anak udah aman, udah nggak perlu kita pikirkan lagi, dia sudah mandiri, sudah berhasil melangkah, dan sudah nggak ada hal lain yang butuh dipikirkan. Ada sebuah hal apa yang pingin Ibu Lisa lakukan untuk diri? Mungkin beribadah lebih banyak ya. Beribadah lebih banyak ya. Karena saat ini kan saya beribadahnya kurang bagus ya. Kerja. Beribadah lebih banyak mungkin ya. Oke, luar biasa. Ini menarik sekali saat sudah nggak ada yang lakukan ternyata ya kembali ya. Kembali beribadah lebih banyak karena banyak sekali mungkin keajaiban yang dirasakan ya. Betul. Oke, kita akan kembali ke masih di Ibu Lisa. Ibu Lisa, pernah nggak terpikir untuk memulai suatu hubungan baru lagi? Kadang muncul ketika ada suatu waktu saya memang membutuhkan
sosok laki-laki ya, walaupun untuk hal yang remeh-temeh ya, mohon maaf ya untuk laki-laki. Kadang misalnya ketika gas saya misalnya tiba-tiba habis, saya nggak bisa masang, anak saya nggak bisa masak, oh ternyata saya perlu laki-laki. Tapi saya bilang lagi, ada tukang gas, saya bilang gitu. Mohon maaf saya tidak bermaksud bagaimana dengan laki-laki. Tapi ada saatnya ketika anak saya misalnya masuk rumah sakit. Saya kerja pagi, saya pulang ke rumah sakit, atau saya kerja malam, saya di rumah sakit, saat itulah saya butuh seseorang. Ketika saya sudah lelah bawa aqua, jarak yang sangat jauh atau ketika anak saya telepon, saya masih kerja, Mama, Vika pengen ini, saat itulah saya bingung. Apalagi Gojek itu nggak bisa masuk. Saat itulah saya perlu seseorang yang memfasilitasi ketika dalam kondisi urgent. Saat itulah mungkin saya perlu seseorang. Iya. Saya berpikir lagi, apakah saya perlu suami, apa saya perlu pembantu? Saya berpikir juga seperti itu. Di satu sisi mungkin saya masih mempunyai keterbatasan secara finansial ya untuk membayar seseorang mungkin ya. Kadang-kadang saya saya tidak tahu dengan pasti apakah saya masih membutuhkan pendampingan atau tidak. Saya masih belum bisa memahami diri saya sendiri karena itu masih berubah-ubah dan saya tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi saya cukup menikmati kesendirian saya. Saya sangat menikmati kesendirian saya. Luar biasa. Kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ya. Jawabannya menarik ya. Iya, betul. Seberapa penting sih Bu Pauline kehadiran pasangan baru untuk mereka yang single parent dan ternyata saat single parent menemukan bahwa ya mereka mandiri, mereka tangguh, mereka kuat. Ya. Seberapa besar pentingnya mereka atau mungkin seberapa besar dorongan mereka untuk kembali menjalin sebuah hubungan karena mereka pernah terluka, pernah sakit dan pasti ada resisten untuk aku nggak mau sakit lagi. Ada sudut pandang yang sudah negatif sejak awal ke lawan jenis. Menurut sudut pandang psikologinya gimana nih? Iya. Penting atau seberapa pentingnya itu memang sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing, Pak Ber. Karena kan pasti banyak hal yang dipikirkan, dipertimbangkan, ya. Mungkin kalau Bu Lisa, ya mohon maaf, tidak ada masalah dengan anaknya atau apa, oke aja ya, gaskan lah. Tapi apakah itu diperlukan pada saat dulu, sekarang dan nanti? Nah, itu tergantung kondisi juga, ya. Kalau dilihat kondisinya masih belum bisa karena saya masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Saya berkomitmen dengan kesendirian saya dan saya mungkin masih dimampukan untuk bisa menjalaninya sendiri, it's okay, masih sendiri. Tapi mungkin kalau memang Tuhan menghendaki ada pasangan yang bisa memberi bantuan, jadi penolong bagi seorang Ibu Lisa, ya itu akan terjadi juga. Iya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing nih, Pak. Timingnya kapan? Oke, luar biasa. Kita kembali tadi ya. Punya pasangan lagi, kembali lagi. Nggak ada garansi. Ya, betul. Hubungan lebih baik atau lebih ringan. Kalau lebih ringan, enak. Tapi kalau ternyata malah jadi beban, masalah lagi. Betul. Jadi untuk para sahabat yang berada di kondisi seperti tadi, pertimbangkan baik-baik. Punya hubungan baru, ingat tidak ada garansi, tidak ada jaminan lebih baik, tapi nggak ada jaminan lebih buruk juga. Ya kan? Tapi selama mungkin kondisi-kondisi tertentu kita masih sanggup sendiri, mandiri akan jadi pilihan yang baik. Apalagi kalau ketemu orang baru yang juga mandiri, bisa sama-sama seiring, ini pasti akan lebih menyenangkan ya. Oke, kita akan kembali ke Ibu Lisa. Ibu Lisa, kan di luar sana banyak nih para sahabat single parent yang mungkin udah lama juga single parent atau mungkin yang baru atau mungkin yang ragu-ragu mengambil langkah menjadi seorang single parent karena banyak pertimbangan tapi kondisinya sudah benar-benar secara mental terluka, secara fisik terluka oleh sebuah hubungan. Ada pesan apa untuk mereka? Pesan saya ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi single parent, kita harus tahu dengan pasti bahwa itu memang yang kita inginkan. Karena kalau bukan itu yang kita inginkan, nanti kita akan limbung. Jadi jangan mengambil suatu keputusan itu karena ego. Tetapi kita harus tahu
bahwa itu memang yang kita inginkan. Dengan begitu kita bisa konsisten, kita bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Oke, jawabannya luar biasa. Konsisten dan kesiapan. Kita menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, untuk para sahabat di luar sana yang baru jadi single parent atau mungkin udah lama atau mempertimbangkan melangkah menjadi seorang single parent, ada pesan apa Ibu Pauline? Iya, single parent itu adalah peran yang tidak mudah. Walaupun itu karena keputusan sendiri atau keputusan dari Tuhan, ya. Jadi tetaplah lakukan yang terbaik sebagai seorang single parent, apapun itu. Dan kalau ada anak, tentunya kita akan lebih bisa bersahabat dengan anak-anak kita, lebih dekat, dan banyak yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita, memperbaiki diri, menambah kualitas diri kita, lalu membuat komunikasi dan yang efektif dengan anak-anak dan keluarga kita dan sebagainya, semuanya untuk masa depan yang lebih baik. Karena kita semua nggak ada yang bisa prediksi ya, akan jadi apakah kita nanti. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Untuk para sahabat di luar sana yang sedang memikirkan menjadi seorang single parent atau mungkin sudah melangkah menjadi seorang single parent atau sudah lama ya di kondisi ini, ingat, pertimbangkan baik-baik, menjadi seorang single parent itu bukan sebuah pelarian atau sebuah tujuan, tapi itu adalah sebuah pilihan yang penuh tanggung jawab. Semoga obrolan-obrolan kita di sini membawa hal-hal yang positif, sudut pandang baru dan pertimbangan. Dan ingat, topik-topik kita di sini bukan, apa yang kita sampaikan di sini bukan sebuah hal yang pasti benar atau pasti salah. Tapi ini adalah sebuah obrolan, sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan. Terima kasih semua, kita akan jumpa lagi di Sikat-Sikat episode lainnya dengan topik-topik berbeda yang akan selalu menarik. Obrol psikologi, serius tapi tetap santai. Terima kasih, bye-bye. Bye, terima kasih.